Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Widianini dari kelas 5D NPM 22351017. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kedua dasar pemrograman mobile. Pada tugas kedua dikasih dua video tentang pembelajaran JavaScript. Pada video pertama itu ada 8 yang dipelajari dalam video tersebut, yaitu apa itu JavaScript, yang kedua gimana penggunaannya, yang ketiga alert, from, log, dan comment, yang keempat variabel, deklarasi, dan assign, yang kelima tipe data, yang keenam array method, yang ketujuh looping, dan yang kedelapan kondisional. Yang pertama itu apa itu JavaScript? JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat web. JavaScript ini merupakan bahasa yang mudah dan ringan dan banyak manfaatnya. JavaScript dieksekusi langsung di browser pengguna untuk memperbarui konten web secara real time tanpa perlu memuat seluruh halaman. Yang kedua itu cara penggunaan JavaScript. Yang pertama itu kita buat dulu foldernya di desktop, terus bikin nama foldernya terserah kita, kemudian klik 2 kali, terus pilih tombol view, kemudian checklist name extension agar mudah ketika ngoding di VS Code. Yang terus klik kanan, pilih teks dokumen, terus ada file txt-nya, terus diganti dengan indeks HTML. Kemudian buka VS Code dan mulai mengcoding. Dalam JavaScript ada fitur seperti alert, from, log, and comment yang mempunyai fungsi masing-masing. Terus selanjutnya fungsi dari alert, from, log, dan comment. Alert ini berfungsi untuk menampilkan kotak dialog pop-up sederhana dengan pesan kepada pengguna. Pop-up ini hanya berisi satu tombol OK yang harus diklik untuk melanjutkannya. Kemudian from ini berguna untuk menampilkan kotak dialog yang meminta input dari pengguna. Kotak dialog ini memiliki satu bidang input teks dan dua tombol OK dan cancel. Jika pengguna mengisi input dan menekan OK, nilai input tersebut akan dikembalikan. Jika mereka menekan cancel, fungsi akan dikembalikan atau null. Kemudian log dan console log adalah metode yang digunakan untuk mencetak atau menampilkan output ke konsol browser. Ini tidak menampilkan apapun kepada pengguna secara langsung di halaman, tetapi sangat berguna untuk untuk debugging atau melacak dalam program. Comment atau komentar di JavaScript tidak dieksekusi oleh browser. Komentar ini digunakan oleh pengembang untuk memberikan penjelasan atau catatan di dalam kode agar lebih mudah dipahami. Ada dua jenis komentar dalam JavaScript. Yang pertama itu garis miring seperti ini. Kemudian komentar multibaris yang garis miring baru bintang atau bintang dulu kemudian garis miring. Selanjutnya variabel, deklarasi, dan assign. Pertama itu deklarasi merupakan langkah untuk membuat variabel dalam JavaScript, dan ini bisa dilakukan dengan 3 kata kunci utama, yaitu var, let, dan count. Setiap kata kunci ini memiliki perbedaan dalam cakupan dan cara penggunaannya. Variabel, var atau variabel. Untuk mendeklarasikan variabel ke JavaScript, variabel yang dideklarasikan dengan var memiliki cakupan fungsi atau global tergantung di mana mereka dideklarasikan. Kemudian let ini merupakan cara yang lebih modern untuk mendeklarasikan variabel dan memiliki cakupan blok atau blok scope. Ini memiliki variabel hanya dapat diakses dalam blok tempat ia dideklarasikan seperti di dalam fungsi atau perulangan. Kemudian count
Con ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah diberikan, atau nilainya itu tetap. Namun meskipun nilainya tidak dapat diubah, objek yang diinisialisasikan dengan con masih dapat diubah propertinya. Misalnya assignment atau pemberian nilai berarti menetapkan nilai ke variabel yang sudah dideklarasikan. Ini bisa dilakukan saat dideklarasikan atau setelahnya. Ya, selanjutnya tipe data. Di JavaScript biasa menggunakan tipe data seperti string, integer, float, function, dan array. Kalau string ini untuk membuat teks, biasanya dikasih tanda kutip atau tanda koma di atas. Selanjutnya integer ini hanya untuk angka dan tidak bisa menggunakan koma dan digunakan tanpa tanda petik seperti string. Selanjutnya float itu untuk bilangan berkoma. Selanjutnya function merupakan blok kode yang dapat dieksekusi yang dirujuk oleh nama atau variabel. Selanjutnya itu array, tipe data dari objek yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang diurutkan. Nilai dalam array dapat berupa berbagai tipe data, seperti angka, seperti nama-nama orang, nama-nama buah. Dan array ini biasa dimulai dari angka 0. Selanjutnya metode array. Biasa itu menggunakan let atau con. Let ini merupakan nilai yang bisa ditimpa secara berulang, sedangkan ini nilai tetap yang tidak bisa diganti. Dalam array itu biasa menggunakan pop, shift, push yang mempunyai fungsi masing-masing. Kalau pop untuk menghapus elemen akhir dan mengembalikan elemen sebelumnya. Sedangkan shift untuk menghapus elemen pertama dari array dan menggeser semua elemen lain ke indeks yang lebih rendah. Kalau push digunakan untuk menambah satu atau lebih elemen baru ke akhir array. Selanjutnya looping atau perulangan. Looping dalam JavaScript memberikan cara yang sangat fleksibel untuk mengulang tugas berdasarkan kondisi tertentu. Looping biasanya menggunakan kata while, do while, dan for. While digunakan untuk menjalankan blok kode yang selama kondisi yang diberikan bernilai true. Jika kondisi salah atau false sejak awal, maka loop tidak akan dijalankan sama sekali. Selanjutnya do while. Kode dalam do akan dijalankan setidaknya satu kali sebelum kondisi diperiksa. Setelah itu kondisi akan diperiksa dan jika masih true, perulangan akan terus dilanjutkan. Kalau for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui atau dapat ditentukan. Struktur dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu inisialisasi, kondisi, dan pengubah nilai. Selanjutnya conditional. Conditional statement dalam JavaScript biasa digunakan untuk membuat keputusan dalam kode berdasarkan kondisi tertentu. Dalam conditional ini biasa menggunakan if, else, dan switch yang mempunyai fungsi masing-masing. If digunakan untuk menjalankan blok kode jika suatu kondisi bernilai true. Jika kondisi false, blok kode akan dilewati. If else untuk 2 kondisi yang digunakan. Selanjutnya switch. Pernyataan switch digunakan ketika ada beberapa kondisi yang berbeda untuk satu variabel. Selanjutnya video yang kedua itu membahas tentang dokumen objek mobile. Dalam video tersebut ada 4 pembahasan. Yang pertama itu element manipulation, yang kedua data selector, yang ketiga JS styling, yang keempat event. Yang pertama selanjutnya element manipulation. Elemen manipulation dalam JavaScript mengacu pada interaksi dan modifikasi elemen-elemen HTML pada halaman web menggunakan JavaScript. Dengan cara ini JavaScript memungkinkan halaman web menjadi lebih dinamis dan interaktif. Selanjutnya itu data selector. Dalam JavaScript mengacu pada metode yang digunakan untuk memilih dan mengakses elemen ke dalam DOM, dokumen objek model untuk dimanipulasi. Pengguna data selector sangat penting dalam pengembangan web karena memungkinkan interaksi dengan elemen HTML berdasarkan atribut atau kondisi tertentu. Selanjutnya JS styling. Styling dalam JavaScript merujuk pada proses penerapan gaya CSS ke elemen HTML melalui JavaScript. Ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan efek visual yang dinamis, mengubah penampilan elemen berdasarkan interaksi pengguna, atau memanipulasi gaya secara programatik.
Selanjutnya event. Event dalam JavaScript adalah mekanisme yang memungkinkan interaksi pengguna dengan halaman web. Dengan menggunakan event, Anda dapat merespons berbagai tindakan seperti klik mouse, penekanan tombol, pengisian formulir, dan banyak lagi. Event membuat aplikasi web menjadi lebih interaktif dan responsif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.